ardir rojuli, bab menawarkannya orang laki-laki. Ibnatahu pada anak perempuannya rojul, alaman atas orang yardo yang ridho siapa rojul. Bab menawarkannya seorang laki-laki kepada orang yang diridhoi untuk menikahi anak perempuannya. Contohnya, saya menawarkan anak perempuan saya kepada Pak Hafi. Nah, diamini apa ora gitu. Padahal lebih dekat Pak Lutfi padahal pilih saya. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Qala berkata siapa Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa, ini sesungguhnya aku Nabi Syu'aib, uridu menghendaki aku an unkihaka, bahwa menikahkan aku kepadamu Musa, idza ba'natai pada dua anak perempuanku, salah satu dua anak perempuanku, hata ini yang ini dua, ala antak juroni atas menjadi pembantu kamu padaku, samaniyah hijajin 8 tahun, menjadi buruh, menjadi pembantu sebagai mas kawinnya selama 8 tahun. Fa'in atmamta, maka jika menyempurnakan kamu asron pada 10, yakni 10 tahun, famin indika, maka dari sisimu. Wama uritu, dan tidak menghendaki aku Nabi Syu'aib an asyuqa, bahwasanya memberatkan aku alaika atasmu. Satajiduni, akan menjumpai kamu Musa padaku, insya Allah, jika menghendaki siapa Allah minas solihin, dari orang-orang yang baik, orang-orang yang solih. Maksudnya pasti melaksanakannya. Suratul Qasas ayat 27. Ini contoh Nabi Syu'aib menawarkan anak perempuannya untuk dinikahi Nabi Musa, yang disaksikan oleh Nabi Syu'aib bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang solih, sehingga tahu kalau ini orang yang baik, sehingga Nabi Syu'aib itu ridho apabila anak perempuannya itu dinikah oleh Nabi Musa. Dari mana taunya kalau Nabi Musa itu orang yang solih? Di antaranya ketika membantu anak perempuannya meminumkan kambing-kambingnya. Nah, itu di antaranya itu solihnya itu. Yang kedua, ketika Nabi Musa diajak ke Nabi Syu'aib oleh dua anak perempuannya Nabi Syu'aib. Nah, ketika Nabi Musa asalnya berjalan di belakang, kemudian Nabi Musa minta berjalan di depan, nanti diremot dari belakang. Nah, karena kalau di belakang, kemudian di depannya perempuan, kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sehingga Nabi Musa minta di depan, kemudian minta diremot dari belakang, minta diarahkan, ini belok kanan kiri lah, kiri apa kanan. Akhirnya sampailah di tempatnya Nabi Syu'aib. Itu diantara taunya kalau Nabi Musa itu orang yang baik, itu diantaranya itu. Dan tentunya masih ada hal-hal yang lain. Yang jelas jadi nabi itu. Yang jelas jadi nabi. Barangkali ada tambahan Pak Abi. Ya, jadi ini nama anak perempuan yang akhirnya dinikahkan oleh Nabi Syu'aib dengan Nabi Musa adalah ditayangkan, Mas. Ada itu ditayangkan. Masyarakat ditayangkan. Nama anak perempuannya Nabi Syu'aib. Halaman 33. Halaman 33. Ihdabatnataya, satu dua anak perempuanku, namanya salah satu riwayat itu Sofuro. Ini dalam tafsir At-Tabari ada yang meriwayatkan namanya Sofurou atau Sofuriyau. Itu ini yang dinikah oleh Nabi Musa.
Kemudian saudara perempuannya, kan ada 2 anak perempuan itu. Nah, yang satunya kakaknya itu namanya Syarofa atau Laya. Syarofa atau Laya. Itu. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa umpama nikah itu dengan mas kawin berupa kerja, jasa, itu boleh. Kan Nabi Musa mas kawinnya kan kerja di tempat Nabi Syuaib atau mertuanya. Angon wedus menggembala kambing selama 10 tahun. Yang dipilih oleh Nabi Musa itu 10 tahun, walaupun oleh Nabi Syuaib dipersilahkan umpama 8 tahun juga nggak apa-apa. Tapi Nabi Syuaib pilih yang 10 tahun. Nah, ini termasuk Nabi Musa, yang dipilih oleh Nabi Musa adalah 10 tahun. Nah, pilih yang lama. Ini menunjukkan bahwa ini menantu yang baik, ini menantu yang solid. Ini menunjukkan bahwa nikah dengan mas kawin berupa jasa, bekerja, contohnya itu boleh. Nah, sekarang ini, kalau sekarang biasanya orang tua menawarkan anaknya ke orang lain itu kadang-kadang malu. Kadang-kadang itu malu. Maka sekarang Bapak Imam kan setiap dibentuk tim pernikahan. Lewat tim pernikahan ini lebih luas lah, karena tidak semua orang tua itu mentolo, tidak sampai hati menawarkan anaknya ke orang lain, itu kadang nggak sampai hati. Maka tim pernikahan harus tanggap, harus tanggap. Oh, ini anaknya jamaah ini sudah waktunya nikah ini. Didata, kemudian dilancarkan pernikahannya, sehingga orang tua itu seneng. Karena kalau punya anak sudah waktunya menikah kok nggak menikah, itu kadang orang tua juga susah itu. Orang tua susah, anak saya sudah waktunya nikah kok nggak nikah, belum dapat jodoh, itu orang tua ikut susah. Nah, maka tim pernikahan supaya melancarkan, apalagi jadinya sekarang ada tim musyawarah pernikahan. Nah, termasuk ada dari PPG, bidang BK, bidang muda-mudi, kegiatan KMN, keputrian, kemudian dari PPM, ya, Mak Comblang. Itu harapannya pernikahan dalam jamaah ini tambah lancar, sehingga orang tua itu merasa syukur, alhamdulillah anak saya bisa menikah, tidak sampai telat, tidak sampai terlambat nikahnya. Pak Yun tadi contoh bapak yang menawarkan anaknya pada Pak Hafi. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Abdul Razzaqi qala anba'ana Ma'mar aniz Zuhri an Salim an Ibnu Umar an Umar. Qala, berkata siapa Umar, Ta'ayyamat menjadi janda. Siapa? Hafsatu bintu Umar min Khunaisin, dari Khunes, yakni Ba'na Khudafah. Wakana, dan ada siapa Khunes, min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Miman, termasuk orang syahidah yang mendatangi dia Badron, pada perang Badar. Fatufia, maka wafat dia Khunes bil Madinah, di Madinah. Falak itu lalu bertemu aku Umar Utsman bin Affan pada Utsman bin Affan. Faratu, lalu menawarkan aku Umar alaihi, atas Utsman, Hafsota, pada Hafsah, yang menawarkan agar Utsman bin Affan menikahi Hafsah. Fakultu, lalu berkata aku, insyita, jika mengendaki kamu Utsman, ankahtuka, menikahkan aku kepadamu Hafsata, pada Hafsah. Faqala, maka berkata siapa Utsman, saangguru, akan melihat aku fi dzalika, dalam demikian itu tawaran. Coba saya perhitungkan,
kayak masuk apa tidak, saya terima apa tidak. Saya pikir dulu lah memang. Iya. Falab itu lalu diam aku layalia pada beberapa malam. Falakituhu lalu bertemu aku Umar pada Utsman. Faqala lalu berkata siapa Utsman, ma uridu tidak mengendaki aku an atazawwaja bahwasanya menikah aku yaumi pada hariku hada yang ini. Di lain kesempatan aku Umar bertemu kepada Utsman. Utsman menjawab bahwasanya dia untuk saat ini tidak menginginkan untuk menikah. Kayaknya hari ini nggak ada greget untuk menikah. Qala berkata siapa Umar, falak itu lalu bertemu aku Umar Abu Bakrin pada Abu Bakar. Falak itu lalu bertemu aku Umar Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fakultu lalu berkata aku Umar, insyita jika mengendaki kamu Abu Bakar, ankahtuka menikahkan aku kepadamu Hafsah kepada Hafsah. Falam yarji maka tidak menjawab siapa Abu Bakar ilayya padaku syai'an pada sesuatu. Ketika saya tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar tidak menjawab sepatah kata pun. Diam saja. Fakuntu maka ada aku Umar alaihi atas Abu Bakar aujada lebih marah, lebih menjumpai maksudnya lebih marah mini daripada aku ala Utsman atas Utsman radhiyallahu anhu. Dan yang saya jumpai pada Abu Bakar ini lebih marah bagiku daripada ketika pertama saya menawarkan Hafsah kepada Utsman. Masih lumayan ada jawaban, saat ini saya belum niat untuk menikah. Lah ini ditawari menjawab pun tidak. Biskol yang enggak, WA yang enggak. Itu kalau sekarang ini zaman dulu ya, wah enggak ada jawaban sama sekali. Fakhotabaha falab itu lalu diam aku layalia beberapa malam. Ya saya diam dulu, saya barangkali ada perkembangan berita. Fakhotabaha maka melamar pada Hafsah ilayya padaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fankahtuha maka menikahkan aku Umar pada Hafsah iyahu pada Nabi. Ternyata setelah beberapa hari Nabi melamar kepadaku untuk menikahi Hafsah, dan aku pun menikahkan Hafsah kepada Nabi. Falakiyani maka bertemu padaku sopo Abu Bakrin Abu Bakar. Setelah Nabi menikahi Hafsah, di lain kesempatan, di lain waktu, saya bertemu dengan Abu Bakar. Faqala lalu berkata siapa Abu Bakar, la'allaka barangkali kamu, wajata menjumpai kamu, maksudnya marah kamu alayya atasku. Kina arota ketika menawarkan kamu alayya atasku Hafsah pada Hafsah. Falam arji lalu tidak menjawab aku ilaika kepadamu syai'an pada sesuatu. Barangkali kamu marah atasku ketika kamu menawarkan Hafsah atasku, lalu saya tidak menjawab apapun. Kultu berkata aku Umar, naam, ya, pancen. Orang Jawa bilang itu pancen, iya, benar saya memang marah, benar itu. Qala berkata siapa Abu Bakar, fa'inahu maka sesungguhnya lam yamna'i tidak mencegah padaku hina arota ketika menawarkan kamu alayya atasku an arji'a bahwasanya menjawab aku ilaika kepadamu syai'an pada sesuatu illa kecuali ani sesungguhnya aku iku sami'tu telah mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakuruha menyebut siapa Rasulullah pada Hafsah. Walam aku dan tidak ada aku liufsia bahwasanya menyiarkan sirah Rasulillah pada rahasia Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarokaha dan andaikan meninggalkan siapa Rasulullah pada Hafsah, nakahtuha maka menikahi aku pada Hafsah. Adanya saya tidak berkata apapun, saya tidak menjawab apapun kepadamu, karena Nabi pernah menyebut-nyebut Hafsah.
nyindir nyebut kayak kok cek masuk ya itu ya. Wah, sekarang itu masih masuk gitu. Kayaknya dengan saya kok masih ngeklik gitu. Masih ada klik, frekuensinya hampir seimbang. Lah itu. Si frekuensinya hampir sama itu, jangan ngeklik kayaknya itu. Nah, karena Nabi pernah menyebut sehingga saya tidak menjawab apapun. Karena saya tidak ingin menyiarkan rahasia Rasulullah. Andaikan saat itu Rasulullah meninggalkan, maka saya akan menikahi Hafsah. Rawahu An-Nasa'i fi kitab bin nikah. Pak Fi, barangkali ada tambahan? Jadi ini Utsman ditawari oleh Umar. Ini ketika Hafsah ya sudah habis masa iddahnya, setelah ditinggal wafat oleh suaminya yang bernama Khunes bin Hudzafa, yang meninggal waktu setelah perang Uhud. Jadi Khunes ini ikut perang Badar, kemudian ikut perang Uhud, terluka, kemudian pulang meninggal di Madinah. Nah, setelah Hafsah masa iddahnya habis, ditawarkan kepada sahabat Utsman yang waktu itu Utsman ini istrinya meninggal yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah anak perempuannya Nabi. Ruqayyah anak perempuannya Nabi. Nah, melihat Utsman ini susah karena ditinggal mati oleh istrinya, akhirnya Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman. Nah, ternyata dijawab ini tadi, wah saya belum punya niat untuk nikah lagi. Nah, masih ingat istrinya yang dulu, jadi belum bisa move on gitu kan, belum bisa move on gitu. Akhirnya ditawarkan kepada Abu Bakar, ternyata Abu Bakar diam saja. Nah, ini termasuk hadis orang tua menawarkan anaknya kepada laki-laki yang solih. Nah, kalau sekarang ya tidak semua orang tua itu mau seperti itu karena memang hatinya nggak nyampe. Nah, tim pernikahan ini seperti zaman Nabi dulu itu, seperti dalam Ibnu Majah, Nabi itu juga jadi tim pernikahan. Nah, pernah jadi tim pernikahan ketika Fatimah bintu Qais itu menjadi janda. Itu Nabi bersabda pada Fatimah, idza halalti fa'adini ini. Ketika kamu sudah halal, artinya sudah habis masa iddah kamu, nah beritahu saya, nanti saya lancarkan. Ternyata fa'adanathu, setelah masa iddah habis, dia kasih tahu sudah habis Nabi masa iddah saya. Akhirnya fa khotobaha Muawiyatu wa Abu Jahmi bin Sukhair wa Usamatu bin Zaid. Begitu masa iddahnya habis itu diumumkan oleh Nabi, kira-kira begitu. Ternyata yang lamar langsung 3 orang, Muawiyah, kemudian Abu Jahal, dan Usamah bin Zaid, anak cucu dari anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harithah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Muawiyah farajulun taribun lama lalahu. Terus Nabi menyampaikan pada si Fatimah ini yang ngelamar kamu 3. Muawiyah ini seorang laki-laki yang melarat, nggak punya harta. Gitu. Ini miskin ini. Wa amma Abu Jaham farajulun darabun linsa. Kalau Abu Jaham ini sifatnya itu suka memukul pada perempuan. Ini jago keprok ini. Jago keprok. Ini orangnya agak temperamen. Itu. Yang ketiga, walakin Usama, kamu nikah dengan Usama saja. Nah, Usama saja. Ini menunjukkan bahwa sebagai tim pernikahan itu harus jujur, mengatakan kepada si perempuan itu jangan ditutup-tutupi. Jangan ditutup-tutupi. Apapun kekurangannya, kelebihannya sampaikan. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jangan sampai nanti setelah nikah seorang perempuan itu menyesal. Itu loh, katanya pegawai PDAM. Ternyata jualan es ecetan.
Itu PDAM. Iya, PDAM. Dikira tuh PDAM dinas itu pegawai negeri. Itu ternyata. Nah, itu jadi harus apa adanya sehingga nanti yang perempuan itu ngerti. Itu syarat pernikahan. Nah, walaupun waktu itu fakolat dia hakata Usama Fatimah itu bilang, "Loh, Usama karena Usama ini bukan tipenya atau orang yang disukai oleh Fatimah, karena Usama bin Zaid kulitnya hitam." Nah, kulitnya hitam. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'atullah wa ta'atu rasulih khairul laka." Wah. Taat Allah dan Rasul itu lebih baik untuk kamu. Wah, iki manut gak iki taat Allah Rasul ganjaran iki. Qalat fatazawwajtu, ya akhirnya Fatimah menikah dengan si Usama. Ternyata fatabatu, maka senang aku dengan Zaid Usama. Ternyata begitu saya taati, nikah betul dengan Usama, ternyata barokah. Nah itu karena memang ya itu dari Nabi. Nah juga perempuan sekarang, jamaah perempuan sekarang, meskipun mungkin ada kekurangannya, tapi kalau timnya atau pak yainya Indo walaupun punya kekurangan, tapi ini paham ini baik akhlaknya. Urusan dunia nanti Allah akan memberi. Niatilah untuk menjaga dari pelanggaran. Nah itu supaya gampang-gampangan, jangan sampai saklek itu apa ya? Saklek itu pokoknya lah, itu jangan, supaya dipertimbangkan dan sebagainya. Apalagi jual mahal, atau jual mahal nggak mau menerima. Soalnya kalau jual mahal khawatir nanti kalah dengan tukulan sing nyar itu, tambah cantik-cantik kalau tukulan yang baru-baru itu. Nah, tukulan itu apa ya? Tunas. Bukan tukulan tunas. Ya, baru itu nah, maka supaya dipertimbangkan betul. Yang penting akhlaknya baik, agama tertib, agamanya baik, 5 babnya tertib, ya sudahlah. Husnuzon bilang nanti Allah paling pertolongan, walaupun urusan dunianya ada kekurangan. Alhamdulillah, jazakumullah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikianlah penyampaian di sesi kedua di pagi hari ini. Moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Apabila dari kami bertiga ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.